Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Pramana. Ingin mempresentasikan hasil dari resensi saya ini yang berjudul Bumi Manusia. Yang saya ambil dari kata-katanya yaitu seorang terpelajar harus diberi adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Oke, dari slide pertama ini saya isi dari Bumi Manusia itu sendiri covernya. Selanjutnya dari slide selanjutnya yaitu identitas. Judul Bumi Manusia. Selanjutnya penulis Pramudia Anantatur. Ketiga penerbit yaitu Lentera di Pantara Jakarta Timur. Keempat sampul hijau dan kuning. Tahun 2011, tebal 551 halaman. Slide selanjutnya orientasi. Pramudia Anantatur adalah seorang kritikus dan tatanan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau sempat dibuang ke Pulau Buru karena kritik pedasnya dalam pemerintah, dan di Pulau Buru beliau menghabiskan masa pengasingannya dengan menulis. Salah satu karyanya adalah Bumi Manusia, novel pertama dari roman teratologi Buru. Tafsiran isi novel ini berlatar belakang zaman penjajahan Belanda di awal abad 20 di desa Wonokromo, Surabaya, tinggal seorang pemuda Jawa yang memiliki rasa kebebasan yang tinggi yaitu Minke. Bapaknya seorang bupati, namun Minke tidak menganggap darah bangsawannya itu sebagai sebuah anugerah. Dia mengkritisi kebiasaan prinyanyi Jawa yang terlalu mengagung-agungkan kekuasaan jabatan atau kedudukan pria atas wanita. Dia lebih suka menggunakan ilmu pengetahuannya untuk memutuskan hal yang baik dan buruk. Untuk memperoleh ilmu, dia menuntut ilmu di HBS Surabaya. Slide selanjutnya yaitu Minke mempunyai guru favorit bernama Magda Peters. Dia melihat bakat menulis yang terpendam pada diri Minke. Dialah yang sering membantu Minke ke dalam kesusahan. Berkat tulisannya yang baik, Minke mendapat undangan dari asisten residen Herbert de la Croix. Namun sayang ia harus berpisah dengan gurunya karena gurunya dipulangkan ke Belanda dengan alasan pemikiran kerasnya. Selanjutnya, evaluasi. Kelebihan. Ketegangan dari konflik yang dihadapi oleh Minke yang membuat pembaca penasaran akan kisah terjadinya berikutnya. Latar belakang zaman penjajahan Belanda juga membuat pembaca diajak untuk membayangkan keadaan pada saat itu yang membuat cerita novel ini semakin menarik. Kekurangannya, pemahaman diksi yang terkadang asing bagi pembaca. Selain itu, ada juga diksi yang berasal dari bahasa Belanda, sehingga agak susah untuk memahami detailnya. Slide selanjutnya, rangkuman kehadiran novel seolah-olah membaca semua orang ke masa di mana pemerintah Hindia Belanda menguasai negeri ini. Anda dapat menyaksikan peristiwa yang terjadi dan tentu semakin menambah wawasan. Berbagai pemikiran yang muncul untuk memperjuangkan keadilan pribumi, sikap masyarakat, serta rata sosial, dan semua hal yang berkaitan dengan masa itu. Terbalut indah pada kisah cinta Annelies dan Minke. Meskipun ceritanya harus berakhir menyedihkan, novel yang berisi kejadian tahun 1989 sampai 1918 ini mampu dikemas dengan baik oleh penulis. Hal ini tampak pada alur cerita dan konflik-konflik yang dimunculkan, ditambah lagi adanya pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi pembaca. Dan slide terakhir, ketakutan terhadap berangsur-angsur menghilang karena seiringnya Minke berkunjung ke rumah Annelies. Rasa takut Minke kepada Mama berubah menjadi kagum karena kemandirian yang dimiliki oleh Mama. Minke juga jatuh cinta kepada Annelies, namun kunjungan Minke ke rumah Annelies mendatangkan masalah. Ayah dan kakak Annelies, Herman, Robert, dan Helma menolak kehadiran Minke karena dia seorang pribumi. Mereka berdua memilih untuk pergi dan meninggalkan Annelies dan Mama sendiri. Sekian dari presentasi saya.